Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vio Haryati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang contoh-contoh sila Pancasila dalam sistem etika di kehidupan kampus. Berikut penjelasannya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan memulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Sila pertama mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam aspek ini ada 3 nilai utama. Yang pertama, religius. Yang kedua, spiritualis. Dan yang ketiga, ketaatan pada agama. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu religius. Nilai religius mencerminkan kesadaran manusia untuk selalu mengaitkan kehidupannya dengan ajaran agama. Religiuitas bukan sekedar menjalankan ritual ibadah, tetapi juga tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan berbicara. Nilai ini menekankan bahwa setiap tindakan manusia idealnya berangkat dari hati yang bersih dan niat yang baik, dan pemahaman bahwa segala sesuatu berada dalam pengawasan Tuhan. Seseorang yang religius biasanya mampu menahan diri dari perilaku negatif karena memiliki benteng moral yang kuat. Sebagai contoh di lingkungan kampus, yaitu sebagai berikut. Melaksanakan sholat 5 waktu meskipun jadwal kuliah sedang padat. Mengingatkan teman untuk menjaga ucapan dan tidak berkata kasar. Karena sepertinya di zaman sekarang berkata kasar sudah menjadi hal yang sangat biasa. Yang kedua ada spiritualitas. Spiritualitas adalah nilai yang lebih dalam dan luas dibanding religiuitas. Jika religius cenderung berkaitan dengan ajaran formal suatu agama, spiritualitas lebih berhubungan dengan kesadaran batin dan perkembangan diri. Nilai ini menekankan kemampuan seseorang memahami makna di balik setiap peristiwa, merenungkan diri dan mengembangkan karakter positif. Dalam kehidupan kampus, mahasiswa yang memiliki spiritualitas baik biasanya lebih stabil secara emosi, bijak dalam mengambil keputusan, dan mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih tenang. Contohnya adalah sebagai berikut. Mengendalikan emosi saat mendapatkan nilai buruk dan mencoba untuk merenunginya. Membiasakan refleksi diri atau penilaian terhadap diri sendiri setelah melakukan ujian atau kegiatan organisasi. Dan yang ketiga dalam nilai ketuhanan adalah ketaatan pada agama. Ketaatan bermakna komitmen dalam menjalankan ajaran agama secara konsisten, bukan hanya ketika berada di tempat ibadah, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Ketaatan juga mencerminkan disiplin moral dan tanggung jawab pribadi, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Nilai ini juga mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan, karena setiap agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Ketaatan dalam moral yaitu jujur saat melaksanakan ujian. Seorang mahasiswa tidak memaksakan kehendak atau ajaran agama kepada temannya yang berbeda keyakinan. Dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Sesuai dengan sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengedepankan martabat manusia. 4 nilai turunannya adalah 1. Humanis. Yang kedua, tolong-menolong. Yang ketiga, menghargai martabat manusia. Dan yang keempat, adil dan beradab. Untuk yang pertama, humanis. Humanisme menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, baik dari segi budaya, agama, suku, maupun latar belakang sosial. Dalam konteks kehidupan, seseorang yang humanisme akan memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan empati. Contohnya adalah sebagai berikut. Menyapa sapaan kampus dengan ramah dan mengucapkan terima kasih. Menghargai mahasiswa difabel dengan tidak memandang rendah mereka. Yang kedua adalah tolong-menolong. Menolong bukan sekedar tindakan fisik, tetapi juga bentuk kepedulian sosial. Nilai ini mengingatkan manusia bahwa
Kita tidak hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dengan memegang nilai ini, hubungan antar individu menjadi lebih harmonis. Berikut contoh di lingkungan kampus. Membantu teman yang kesulitan menyelesaikan tugas karena terlambat memahami materi. Memberikan informasi seputar kuliah kepada teman yang tidak hadir atau sakit. Dan yang ketiga pada nilai kemanusiaan yaitu menghargai martabat manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk dihargai tanpa memandang status. Nilai ini mendorong kita memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak merendahkan siapapun. Sikap menghargai martabat manusia berarti menghindari segala bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau perilaku yang merusak harga diri seseorang. Berikut contohnya di lingkungan kampus. Tidak melakukan body shaming dan mengejek fisik teman karena pada dasarnya manusia diciptakan sama rata. Yang keempat, yaitu adil dan beradab. Adil artinya memperlakukan semua pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Beradab berarti memiliki akhlak, tata krama, dan etika yang baik. Nilai ini mengajarkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta pentingnya mempertimbangkan etika dalam setiap tindakan. Berikut contohnya di lingkungan kampus. Mengikuti antrian dengan tertib saat di kantin. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga integrasi bangsa. Di dalamnya terdapat 3 nilai. Yang pertama, yaitu nasionalisme. Yang kedua, yaitu cinta tanah air. Dan yang ketiga, solidaritas dan kebersamaan. Dimulai dari yang pertama, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang diwujudkan dalam perilaku. Ini bukan hanya tentang simbol-simbol negara, tetapi juga tentang kontribusi kita dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan bangsa. Nasionalisme mendorong kita memahami identitas sebagai bagian dari Indonesia yang beragam. Contohnya adalah sebagai berikut. Mengikuti upacara bendera yang diadakan kampus pada Hari Nasional. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam membuat proposal atau presentasi formal. Yang kedua, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air lebih bersifat emosional dan praktis, seperti menghargai lingkungan, budaya, bahasa, dan sejarah bangsa. Dengan mencintai tanah air, seseorang berusaha menjaga martabat bangsa melalui cara berpikir dan bertindak yang positif. Berikut contohnya di lingkungan kampus. Tidak merusak fasilitas kampus. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu solidaritas dan kebersamaan. Solidaritas menunjukkan rasa ketertarikan antar anggota masyarakat. Nilai ini menekankan pentingnya kerjasama, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Kebersamaan menjadi fondasi untuk mengatasi perbedaan. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Mendukung teman yang sedang mengikuti perlombaan mewakili kampus. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Sila keempat memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Di dalam nilai ini terdapat 1, yaitu musyawarah, dan yang kedua adalah demokrasi dan menghargai perbedaan pendapat. Yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah adalah proses berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas suatu masalah. Nilai ini mengajarkan bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Musyawarah menuntut kemampuan mendengarkan, menghormati pendapat orang lain, dan berpikir secara objektif. Berikut contohnya di lingkungan kampus. Kelompok belajar diskusi menentukan pembagian tugas secara mufakat. Yang kedua pada nilai kerakyatan adalah demokrasi dan menghargai perbedaan pendapat.
Tentunya demokrasi berupa memberikan ruang kepada semua orang untuk berpendapat. Nilai ini menekankan kesetaraan hak dalam berbicara, memilih, dan menentukan arah bersama. Menghargai perbedaan pendapat menjadi aspek penting, karena tanpa sikap ini demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut contohnya. Setiap anggota diskusi diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa memandang apapun. Yang kelima, yaitu nilai keadilan. Nilai kelima mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan keseimbangan dan pemerataan. Ada 3 aspek di dalamnya, yaitu yang pertama, keadilan sosial, yang kedua, kemakmuran dan kesejahteraan, dan yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama. Mulai dari yang pertama, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial berarti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu. Nilai ini berfokus pada terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau dirugikan. Berikut contohnya di lingkungan kampus. Seorang dosen menilai tugas berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan kedekatan. Yang kedua adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Nilai ini menekankan bahwa kesejahteraan bersama lebih penting daripada keuntungan pribadi. Kemakmuran tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari rasa aman, nyaman, dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Contohnya sebagai berikut. Mahasiswa ikut menjaga kebersihan ruang kelas agar belajar menjadi lebih nyaman. Dan yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama. Adil tidak selalu berarti sama rata, tetapi sesuai proporsi dan kebutuhan serta tanggung jawab. Nilai ini mendorong kita menghindari perlakuan pilih kasih dan mengutamakan objektivitas dalam berbagai situasi. Sikap adil merupakan syarat utama terciptanya lingkungan sosial yang sehat. Berikut contohnya. Tidak memilih-milih teman hanya dengan orang yang disukai dalam tugas kelompok. Oke guys, secara keseluruhan 13 nilai Pancasila merupakan penjabaran dari 5 sila Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa serta kehidupan pribadi kita sebagai mahasiswa. Juga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus sangat penting karena kampus bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter dan budaya akademik. Pancasila berfungsi sebagai dasar etika yang mengarahkan bagaimana mahasiswa berpikir, bersikap, dan bertindak dalam lingkungan pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, penerapan nilai Pancasila dalam sistem etika kampus memastikan bahwa proses akademik tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Dengan demikian, Pancasila membantu membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Jadi, di sini saya Vio Haryanti ingin mengajak teman-teman semua untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi saya memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.